Salam jumpa di Jogja Cerdas. Kita sampai laut, cuman masalahnya sudah malam. Cuman kita ketemu dengan sosok luar biasa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rujiman, J. Wah, luar biasa. Ini salah satu orang nelayan yang berani menaklukkan ganasnya Laut Selatan Yogyakarta. Iya. Nah, monggo sharing Mas Rujiman. Ini ceritanya gimana kok bisa jadi pelaut di sini? Iya, jadi memang orang Gunung Kidul Jogja pada umumnya itu masih apa ya? Bukan seorang neneknya, bukan seorang pelaut ya. Betul. Orang tua saya seorang petani, tapi kenapa saya terjun ke laut dari awal? Saya tahun 2088. 88 saya menjadi nelayan darat. Kebetulan ada nelayan dari Gombong menangkap lobster di depan Ngandong sini. Oh, ini Pantai Ngandong. Di Pantai Ngandong ya. Jadi menangkap lobster di Ngandong sini, saya berenang ke tengah mengikuti beliau. Kebetulan saya diajak mendarat di Pantai Ndrini. Nah, kebetulan saya kok minat waktu itu dengan orang tua saya matur dengan orang saya, dibeli kapal itu dijualkan sapi dengan harga 215.000 waktu itu. Jadi waktu itu belum nelayan, J. Belum nelayan. Tapi begitu saya pengalaman itu ya. Iya, pengalaman itu karena saya lihat hasilnya bagus. Tahun 88 dibelikan kapal itu, langsung saya belajar untuk mengemudikan. Itu memang awalnya juga sangat sulit, nggak bisa lurus gini, belok terus. Kalau dayung gini kok pengen ke sini, tapi dengan berjalannya waktu akhirnya bisa ke tengah dengan ponakan saya. Iya. Lalu berapa kali melaut memang hasilnya bagus, tapi juga sering kecelakaan. Oh, sempat kecelakaan? Sering kecelakaan karena belum pakai mesin, masih pakai dayung. Oh, pakai dayung. Ya. Padahal Laut Selatan Jogja ini kan ganas, Mas Rujiman ya. Iya. Pakai dayung, tapi pakai bisa dayung. ya. Nah, kebetulan pas saat itu juga orang Gombong juga ada yang melaut di sini, kebetulan meninggal di tengah. Begitu saya ikut tenggelam. Terus saya begitu mendarat, saya tinggal pulang ke rumah. Bapak saya motong pakai gardi, perahunya biar nggak melaut lagi. Oh, sempat. Ya, karena panik kan, nanti takut kalau terjadi kecelakaan lagi. Nah, dan akhirnya begitu kapal dipotong, saya bekerja di Jogja sebagai pembantu rumah tangga. Oh gitu, karena sempat orang tua tidak ingin anaknya mungkin kecelakaan di laut. Iya. Akhirnya tahun 89 saya bekerja jadi pembantu rumah tangga. Oh gitu. Beralih pekerjaan. Iya, beralih pekerjaan sampai tahun 92. Oke. Tapi di situ saya belajar nyupir, bisa nyupir, bekerja nyupir sampai tahun 98. Iya. 98 saya pulang. Kebetulan saya kembali menangkap ikan belum pakai kapal. Oh, kembali ke nelayan lagi ya, karena sudah punya anak ya. Panggilan laut ya. Iya. Luar biasa. Menangkap lobster ya lumayan sih hasilnya. Terus setelah itu kebetulan ada pengunjung datang ke sini, namanya Pak Profesor Slamet Sudarmaji. Iya. Itu beliau dosen UGM, dosen kehutanan. Nah, kebetulan beliau motong pohon di sini mau ditanam di Pantai Krakal. Oh gitu. Tempat beliau. Saya ingatkan waktu itu tidak mengambil lagi untuk pohon itu, karena pohon itu pohon langka ya, pohon di pinggir laut. Akhirnya beliau bercerita tentang kapal di sini. Lalu kok di sini nggak ada kapalnya? Dulu pernah ada, tapi belum bermesin, sering terjadi kecelakaan. Setelah itu dia ngobrol-ngobrol, kalau ada yang membelikan kapal di sini, kira-kira ada yang menjalankan nggak? Saya bilang ada. Oke. Hari Minggu ketemu, hari Rabu saya dicari, ditanyai lagi bahwa bener-bener mau ada yang menjalankan kapal nggak? Ada. Waktu itu hari Rabu saya diajak ke Jogja, hari Kamisnya saya diajak ke Cilacap. Waktu itu beli kapal langsung 3. Yang megang saya sendiri,
sama kakak ipar saya sama ponakan saya. Oh iya iya, berarti sejak itu langsung lebih aktif di nelayan sih. Iya, setelah itu saya melaut dengan hasilnya bagus, bagus. Iya. Kebetulan ada bantuan pinjaman lunak lab M3. Itu tahun 2002. Dari pemerintah aja? Ya, dari pemerintah. Tahun 2002 saya pinjam 10 juta. Iya. Tak belikan dengan kapal mesin motor, kapalnya dan mesin motor tempelnya. Itu seharga 12 juta. Nah, itu dengan hasil yang bagus. Terus kapal yang dari Pak Slamet Sudarmaji tadi saya pegangkan ke teman saya. Saya pakai kapal saya sendiri, hasilnya bagus. Iya. Lalu tahun 2004 saya beli kapal lagi, 2005 beli kapal lagi, 2006 beli kapal lagi, dan sampai saat ini menjadi 6 kapal yang biasa ya, dan juga dilakukan warga setempat sini aja. Nah terus ini kok sekarang mendirikan ini ya Pak, ada warung luar biasa. Ini ceritanya gimana nih Pak? Untuk warung sendiri, jadi dari tahun 98, tahun 2000 saya dikerjakan di tempatnya Pak Slamet tadi, suruh sambil bekerja menjaga penginapan. Sampai tahun 2008 saya pengen hidup mandiri, membuka warung. Awalnya juga nggak punya modal sih ya, cuma sedikit untuk usaha untuk warung ini sebenarnya kurang berminat. Dulu saya diberi modal dengan orang Australia namanya Pak Will, sama itu untuk beli bikin tempatnya. Terus dari orang Chinese namanya Pak Andi, berumah di Solo Tigo, itu memberi alat masaknya semuanya, dari sendok, sudil, gelas, sama kompornya juga. Itu awalnya juga saya tidak jual seafood, tapi jualnya nasi goreng sama mie. Karena apakah laku kalau jual itu belum kepikir ya. Kebetulan Pak Will itu bilang, kamu harus jualan hasil tangkapanmu biar dijual istrimu, nanti biar nilainya harganya lebih tinggi. Ternyata betul, kami jual seperti itu, hasilnya lebih bagus. Iya, luar biasa. Oke Pak Rujiman, ini membuktikan bahwa ganasnya Laut Selatan ini ternyata ketika ditekuni ya Pak Rujiman ya, dengan ketekunan, ketabahan, keberanian, bisa ditaklukkan dan bisa mendatangkan barokah ya Pak. Amin, ya. Nah, pesannya apa Pak supaya nelayan-nelayan di seluruh Indonesia ini semangat, karena kalau Jogja ini kan lautnya memang laut ganas ya Pak. Kalau laut-laut yang lain mungkin lebih tenang, lebih enak, nelayan lebih enak, tapi Pak Rujiman ini membuktikan bahwa di tengah ganasnya Laut Selatan ini tetap rezeki ada di tangan Bapak. Ini pesannya apa Pak untuk nelayan-nelayan yang lain? Ya, sebenarnya untuk nelayan-nelayan sudah hampir sama ya. Tapi kami malah inginnya bisa mengajak kepada saudara-saudara, mungkin teman-teman yang belum jadi nelayan, saya ajak menjadi nelayan supaya, karena hasil laut itu tidak akan ada habisnya dan kita hanya memanen terus. Tinggal kemauan kita, asal kita mau melaut pasti dapat hasil. Asal mau melaut pasti dapat hasil ya memang Pak. Jadi ada peluang besar ya Pak ya. Peluangnya besar sekali, tapi memang yang paling bagus itu di saat-saat musim. Iya. Oke, matur nuwun Pak Rujiman untuk semangatnya, untuk testimoni kesaksiannya luar biasa sekali. Ya, ini sosok cerdas dari Laut Selatan, Bapak Rujiman. Matur nuwun.